Ya, pemirsa, apa kabar Anda? Saya Adam Lubis hadir kembali di Toko Kita. Pemirsa, Toko Kita kali ini akan mengajak Anda mengenal lebih dekat dengan Menteri Komunikasi dan juga Informatika Indonesia, yaitu Bapak Joni Gerard Plate, yang sudah bersama saya. Apa kabar Pak Joni? Kabar baik, Adam. Iya, pemirsa, bicara mengenai perkembangan dunia teknologi dan digital Indonesia, informatika di Indonesia, ini tentunya memberikan perkembangan juga begitu ya tentang bagaimana mindset dan pola pikir masyarakat Indonesia. Pak Joni, kalau kita bicara mengenai informatika dan juga komunikasi begitu ya, user internet di Indonesia ini kan potensial banget cukup besar begitu ya. Bagaimana sih Pak Joni sebagai Menteri Kominfo melihat ini, Pak Joni? Oh, memang potensi industri digital teknologi di Indonesia sangat besar, besar sekali ya. Pemerintah dan mitra-mitra pemerintah ya sudah membangun infrastruktur digital yang besar-besaran di Indonesia secara masif ya. Sebagai contoh dari pemerintahnya saja, kita baru saja selesai diresmikannya optical fiber, itu backbone Palapa Ring. Itu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, digelar 12.400 km terestrial di darat dan di laut. Lalu Kominfo-nya sendiri ya tahun 2018, 2019 dan 2020 akan membangun 5.000 base transceiver stations (BTS). Itu untuk apa? Untuk memperluas dari titik-titik fiber optik ya ke masyarakat, ke kecamatan desa agar internet bisa sampai di sana. Juga dari udara akan dibangun, kita sedang mempersiapkan dengan harapan nanti di akhir tahun 2023, 2024 kita sudah bisa mempunyai lagi satu satelit multifungsi baru yang akan mengcover area-area blank spot di daerah 3T ya, terluar, tertinggal, dan termiskin itu. Itu berarti coverage area kita yang commercially viable dan tertinggal 3T itu sudah terhubung. Koneksi-koneksi internet melalui saluran kapasitas 2G, 3G, dan 4G ini akan tersedia secara besar masyarakat. Nah, yang kita harapkan tentu sebagai pemerintah yang sudah menyiapkan infrastruktur yang besar-besaran di bidang atau di sektor teknologi informasi adalah apa? Manfaat yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Nah, rakyat kita ini sebagian terbesar ada di mana mereka? Mereka ada di wilayah rural ya, ada di daerah-daerah yang juga tidak terjangkau dengan baik ya. Ya, itu siapa mereka? Ya, mereka adalah para petani, para nelayan, para peternak. Nah, mereka ini harus dihubungkan dengan electronic marketplace. Nah, itulah gunanya infrastruktur telekomunikasi digital yang kita siapkan. Pak Joni, kalau bicara mengenai tadi, ini kan kalau kita bicara mengenai internet sendiri ini kan hanya sebagai alatnya begitu. Tapi kalau kita lihat penggunaannya sendiri, memang sudah ada program-program dari Menteri Komunikasi dan Informatika begitu ya, ada Insan, Internet Sehat dan juga Aman sendiri begitu. Tapi masyarakat melihat penggunaan internet ini masih belum maksimal. Bagaimana internet atau media online digunakan belum sebagai sumber ilmu atau bagaimana kaitannya begitu ya ke tingkat kesejahteraan masyarakat sendiri, Pak Joni melihat? Ya, itu dia tadi. Maka kita yang pertama pasti yang untuk bisa internet itu berjalan dengan baik harus tersedianya infrastruktur dulu ya. Itu sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Nah, yang kedua, bagaimana menggunakan infrastruktur telekomunikasi atau infrastruktur digital ini secara cerdas, ya, secara cermat, dan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan disalahgunakan. Kalau disalahgunakan percuma lah ini disiapkan. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, maka ya platform-platform yang ada ya
aplikasi-aplikasi yang ada ini dibuka ruangnya seluas-luasnya untuk bisa beroperasi di Indonesia agar mendekatkan masyarakat dengan electronic marketplace-nya. Ya, itu harus kita lakukan. Di samping itu, kita harus punya harapan ya, punya harapan masa depan di mana inovator-inovator, inventors di dalam negeri ya harus diberi ruang dan kesempatan supaya bisa membangun yang namanya platform-platform anak negeri ya, aplikasi-aplikasi anak negeri. Jangan sampai kita hanya menjadi user dari kemajuan teknologi bangsa-bangsa lain. Ya, saat ini untuk sementara ya yang ada itu kita gunakan, tetapi mereka juga harus punya kewajiban. Di mana di negara, kalau di Indonesia mereka mendapatkan nilai tambah, maka mereka mempunyai kewajiban juga untuk membayar pajak yang memadai kepada negara dan membuka ruang agar partisipasi masyarakat itu bisa terlibat atau ikut dengan baik di dalamnya, sehingga kita bisa menuju kepada kesejahteraan bersama sebagai yang kita cita-citakan. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sendiri untuk memberikan peran tidak hanya tadi teknologi digitalnya, tapi juga ekonomi digital buat masyarakat. Perannya bagaimana sih? Rangsangan apa yang diberikan oleh Kominfo? Ya, ini tidak saja dari Kominfo, ini harus menjadi tugas bersama. Ya. Yang pertama, literasi, edukasi itu harus dilakukan. Transmisi informasi-informasi itu harus dilakukan. Bahwa ini loh, sudah ada infrastrukturnya, sudah ada fasilitasnya. Ini sudah dimungkinkan, mari terlibat di dalamnya. Ya, sekarang ini kita sudah mempunyai program untuk membangun 1000 startup baru. Nah, dengan begitu kita harapkan unicorn kita menjadi makin banyak. Meningkatkan status unicorn menjadi dekakorn baru. Nah, kalau itu tersedia dengan baik, maka media marketplace ini ya nanti menjembatani partisipasi masyarakat. Internet nanti akan kecepatannya ya broadband disediakan dengan frekuensi yang lebih baik. Tadi saya sampaikan kita ingin mempunyai satelit ya. Kalau pilihannya antara kita menggelar tambahan fiber optik atau satelit. Kalau fiber optik terlalu mahal dan lama. Yang cepat itu. Nah, setelah ini tersedia semuanya, Indonesia membutuhkan digital talent. Ya. Digital talent yang baru. Kenapa? Tanpa adanya digital talent, kita tidak bisa menjadi digital nations. Ya, negara digital. Nah, kalau kita mempunyai digital talent yang memadai dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai, maka internet tadi itu akan menjadi lebih berfungsi dalam rangka partisipasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memang pertumbuhannya cukup pesat, Pak. Tadi ada dikatakan dari unicorn, kemudian juga masuk ke dekakorn. Tapi kalau ada istilah yang pemainnya itu lagi begitu ya. Ada istilah di dunia konvensional begitu ya, ada istilah oligarki. Kemajuan teknologi digital juga ini memungkinkan begitu ya terbentuknya lagi pasar oligarki di media online sendiri. Bagaimana Pak Joni melihat ini dan juga membatasi begitu kemungkinan terjadinya oligarki? Ya, yang pertama pasti jangan kita selalu dibayang-bayangi dengan hal-hal yang buruk ya, yang membuat pesimis. Bangsa kita ini harus menjadi bangsa yang optimis ya, yang mempunyai visi dan perspektif masa depan ya. Unicorn Indonesia itu berekspansi juga. Tidak saja dalam negeri, mereka sudah keluar negeri. Dan kita membuka unicorn yang baru. Ya. Pasar ini sangat besar, jangan takut dengan oligarki, jangan takut dengan itu. Justru dengan hadirnya semakin banyak unicorn, maka terbuka ruang kompetisi yang lebih sehat. Ya. Yang ujung-ujungnya adalah apa? Manfaat untuk konsumennya. Ya, nilai tambah untuk produsennya. Ya. Negara juga mendapat bagiannya. Jangan lupa negara harus dapat pajak karena dengan pajak itu pajak di industri digital ini perlu. Kenapa? Dengan begitu nanti bisa membangun infrastrukturnya yang lebih baik. Nah, kalau saya melihat dari perspektif Kominfo-nya sendiri, kami akan melakukan banyak deregulasi, ya, simplifikasi, ya. Penyempurnaan regulasi. Agar apa? Agar kesempatan menjadi lebih terbuka, lebih memudahkan, dan fair for all. Nah, fair for all begitu ya. Pemirsa, ini menarik sekali terkait dengan apa sih planning begitu ya di 100 hari kerja pertama dari Menteri Komunikasi dan juga Informatika. Toko kita akan kembali bersama Anda, tetaplah bersama kami.